Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awal dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan, kita saling sharing aja ya gitu. Karena kemarin saya lihat RPS gitu ya. RPS itu judulnya adalah teknologi apa kemarin teknologi sediaan aromaterapi gitu. Kemudian saya lihat RPS sebelumnya, loh semua bentuk sediaan sudah disampaikan gitu kan. Saya bingung, loh ini mau nyampaikan hal yang mana? Oke, setelah saya cari-cari artikel, kita saling sharing saja gitu ya, terkait dengan perkembangan tanaman-tanaman minyak asiri gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk aromaterapi, di mana minyak-minyak tanaman-tanaman yang berada di sekitar kita itu ternyata bisa dimanfaatkan minyaknya gitu ya untuk terapi gitu ya, untuk pengobatan maupun untuk kosmetika atau perawatan tubuh. Nah, kalian tahu ya bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang Masya Allah gitu ya, Masya Allah tanamannya banyak banget gitu ya, tanamannya berlimpah, mempunyai kekayaan alam yang banyak banget. Terutama Indonesia itu ternyata merupakan salah satu negara gitu ya, salah satu negara penghasil minyak asli terbesar gitu, Indonesia. Kemudian eh, tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman yang hampir semua bagian tanaman itu dapat menghasilkan minyak asiri, entah itu bagian akarnya, daunnya gitu ya, batangnya, bunganya, buahnya. Nah, itu bisa menghasilkan minyak asiri atau bisa sebagai sumber minyak asiri. Nah, minyak asiri ini itu bisa dijadikan suatu produk aromaterapi. Kemarin kan kalian sudah praktikum ya membuat jenis-jenis aromaterapi dari lilin, kemudian dupa gitu kan, dan lain sebagainya. Ya enggak? Dimana itu kan suatu bentuk aromaterapi yang ternyata bisa digunakan sebagai terapi komplementer gitu ya. Bisa digunakan, kemarin praktikum juga bikin 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 sediaan ya yang dimana zat aktifnya pakai minyak asiri. Nah, itu bisa juga digunakan untuk kosmetik. Nah, bisa digunakan untuk merelaksasikan tubuh kita gitu ya dengan mencium aromanya. Bisa sebagai pengharum juga. Nah, di artikel ini nanti akan kita singgung sedikit gitu ya. Sediaan-sediaan yang sudah diteliti oleh para peneliti gitu ya, yang misal gini, oh tanaman A gitu, oh ternyata, ternyata minyak asiri bunga kenanga sudah ada yang membuat sebagai dupa loh, sudah membuat menjadi lilin, kemudian garam, roll on. Nah, nanti kita akan apa namanya pelajari bersama-sama gitu ya, minyak asiri dari tanaman apa saja yang sudah diteliti oleh para peneliti. Nah, siapa tahu gitu ya, siapa tahu nantinya bisa menjadi suatu ide gitu ya, menjadi suatu ide teman-teman penelitian. Saya rasa kalau bikin lilin aromaterapi, bikin dupa itu kan sangat mudah ya. Itu bisa dibuat nantinya kalian sebagai tugas akhir. Atau maybe mungkin kalian setelah lulus mau jadi pengusaha lilin aromaterapi gitu kan. Nah, atau sebagai pengusaha minyak asiri yang nanti akan dibikin jadi berbagai bentuk sediaan. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut data yang ada gitu ya, menurut data yang ada ini, data ini didapatkan dari Indonesian Essential Oil Design of Natural Life. Ini ternyata di Indonesia sendiri itu terdapat 40 jenis tanaman yang berpotensi sebagai sumber aromaterapi. 40 jenis tanaman. 40 jenis tanaman. Kemudian dari 40 itu ada 12 tanaman yang 12 tanaman penghasil minyak atsiri. Dan 12 tanaman inilah yang saat ini itu masuk ke tahap pengembangan skala industri. Tuh ya. Nah, tanaman-tanaman yang mempunyai aroma khas kayak misalkan jeruk. Jeruk itu kan ketika kita cium itu kan ada aromanya gitu ya, ada aroma khasnya. Kemudian kenanga. Kenanga itu kan juga ada aroma khasnya. Apalagi?
daun sirih ya itu kan juga ada aromanya. Nah, biasanya tanaman-tanaman yang dia me bisa menghasilkan aroma gitu ya. Nah, biasanya itu terdapat kandungan minyak atsiri. Kayak cengkeh, kalian tahu cengkeh ya? Cengkeh itu kan aromanya sangat menyengat. Kayu manis juga sangat khas ya baunya ya. Nah, itu tanaman-tanaman biasanya kok tanaman-tanaman yang baunya khas itu mengandung minyak atsiri. Tuh. Nah, ini 12 tanaman tadi, kan ada 12 tanaman yang saat ini dalam tahapan pengembangan industri. Nah, 12 tanaman itu apa saja gitu kan. Ada minyak nilam, akar wangi, kenanga, kayu putih ya. Ini kayu putih mah siapa sih orang yang nggak kenal produk dari kayu putih gitu ya. Kemudian sereh, jeruk nipis, cengkeh, cendana, pala, kayu manis, lada, dan kemukus. Inilah tanaman-tanaman ke-12 tanaman penghasil minyak asiri yang masih dalam tahap pengembangan di skala industri. Tuh. Nah, kemudian karena minyak asiri itu tidak hanya dimanfaatkan sebagai pengaroma, sebagai kosmetik, tapi saat ini juga minyak asiri itu dimanfaatkan sebagai terapi komplementer. Kalau teman-teman mungkin ya ini yang menurut saya ini hal yang menarik gitu. Kalau farmasi itu pekerjaannya adalah membuat, ya nggak, membuat produk, mengevaluasi produk. Itu pekerjaan farmasi. Tapi produk itu kan tidak hanya produk itu kan nantinya kepengen kita itu dirasakan, dinikmati oleh konsumen gitu, dinikmati oleh masyarakat. Kalau kalian membaca, coba deh kalian buka Google Scholar gitu ya, kalau yang berbahasa Indonesia. Kemudian kalian buka deh, banyak sekali penelitian orang-orang kebidanan, orang-orang keperawatan, di mana mereka itu meneliti terkait dengan efek aromaterapi jeruk nipis sebagai penghilang nyeri pada ibu hamil trimester berapa gitu. Kemudian efek aromaterapi minyak apa sebagai penurunan kecemasan. Itu kan bentuknya aromaterapi ya, bentuknya masih minyak murni. Nah, dari artikel-artikel yang saya baca gitu ya, artikel-artikel yang saya baca, itu jadi timbul ketertarikan loh, kenapa tidak minyak ini kita buat menjadi suatu sediaan yang mana sediaan itu nantinya langsung siap diaplikasikan, yang praktis gitu ya, praktis efisien, yang nantinya bisa yang satunya, pada yang satunya, yang Royal Canin ada tuh satunya, apa namanya, eh dibawa kita bikin sediaan yang lebih praktis gitu. Nah, kemudian nanti kalau kita udah bikin sediaannya, kita evaluasi sediaannya oke gitu ya. Nah, barulah kita nanti kolaborasi dengan orang kebidanan, kolaborasi dengan orang keperawatan untuk mengaplikasikan langsung ke masyarakat. Ya enggak? Langsung aplikatif kan itu sediaan yang tidak terlalu ribet bikinnya gitu ya, tapi mutunya terjamin oleh kita, kemudian langsung diaplikasikan. Itu boleh. Dan itu yang sedang saya kerjakan. Saya sedang kolaborasi dengan orang bidan dan orang perawat untuk melakukan itu. Itu hal yang menarik. Jadi penelitian itu tidak mulu hanya farmasi tok isinya. Kita perlu nih kolaborasi sama apa yang bisa, tema apa yang bisa kita kolaborasikan dengan orang bidang keilmuan lainnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan minyak asiri. Ini data yang lama ya, tahun 14 tahun yang lalu. Pada tahun 2010 mungkin saat ini sudah meningkat. 2010 ini wilayah yang banyak menghasilkan minyak itu masih di Sumatera. Jadi eh, wilayah di Indonesia yang eh, ekspornya paling banyak, ekspor minyak asli paling banyak itu masih di Sumatera. Peringkat pertama, kemudian peringkat kedua baru di Jawa. Ya, kemudian bener kan ya? Ya betul. Oh, ini salah. Ini datanya harusnya peringkat pertama itu bener ya di Sumatera.
Oh, harusnya di Bali dulu ini ya. Di Bali ini berapa sih, angka berapa sih? Oh, no. Berarti benar di Sumatera, di Jawa, kemudian Sulawesi, dan terakhir adalah Bali. Oh. Nah, di artikel ini dia akan membahas 12 12 jenis tanaman. Nah, ini yang pertama. Di sini minyak cengkeh gitu ya. Ini memang minyak cengkeh itu bagian daunnya, bunganya, tangkainya, hampir keseluruhan bagian tanamannya itu dia mengandung minyak atsiri. Dan kandungan yang paling banyak itu adalah eugenol. Dan yang paling banyak mengandung minyak atsiri adalah bagian bunganya, bunga cengkehnya. Ini minyak. Nah, ini katakan ya. Dan ini menggunakan metode sokletasi. Dengan menggunakan metode sokletasi, gitu ya, emang dapat menghasilkan minyak atsiri sebesar 21,3%. Ini bagian bunganya. Kemudian menggunakan metode destilasi uap, ini hanya mampu 47,57%. Nah, ini yang paling banyak menggunakan metode ekstraksi supercritical carbon dioxide. Ini jarang digunakan. Berarti kita bisa lah ya menghasilkan minyak atsiri menggunakan metode sokletasi. Kemudian tangkai atau ganggangnya, ganggang bunganya, bahkan ganggang bunganya itu bisa menghasilkan minyak atsiri 6%. Walau masih tinggi bagian bunganya. Kalau bunganya 21,3%, sedangkan kalau tangkai atau gagang bunganya itu 6%. Nah, daunnya itu hanya 2-3%. Ini minyak cengkeh. Nah, kalau besok kalian mau mengembangkan minyak atsiri dari cengkeh, pakailah bagian bunganya. Karena di bagian bunganya itu mengandung minyak atsiri yang paling banyak. Nah, kemudian ada minyak sirih. Tanaman sirih. Tahu kan tanaman sirih ya? Nah, ini bagian buahnya, daunnya itu mengandung minyak atsiri. Jangan digigit-gigit. Minyak atsiri. Dan yang paling banyak itu ada di daun sirihnya. Daun sirih itu menghasilkan minyak atsiri lebih banyak dibandingkan buahnya. Jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini kulit buahnya. Kulit buah dari jeruk nipis. Ini juga mampu menghasilkan minyak atsiri. Ini baik menggunakan metode destilasi uap maupun hidrodistilasi. Minyak kenanga ini yang biasanya dipakai itu adalah bunganya, ya. Ini juga mengandung minyak atsiri, eugenol, ya. Kemudian paling tinggi ini linalol. Nah, ini masing-masing ini nanti ada khasiatnya sendiri-sendiri. Minyak pala bagian bijinya. Nah, ini kalau minyak pala bagian bijinya dan daging buahnya. Tapi yang paling banyak di bagian bijinya. Kemudian minyak kayu manis, ya sinonim burmani. Ini kulit kayu manisnya yang bisa menghasilkan minyak, ya. Nah, ada beberapa produk dari aromaterapi yang saat ini tuh sudah beredar di pasaran. Ya, bisa dalam bentuk minyak esensial, kemudian minyak untuk pijat, sabun mandi, garam, lilin, dupa, pasta gigi, sabun mandi. Ini kan sudah disampaikan ya, baik di praktikum maupun di perkuliahan sebelumnya. Ini adalah jenis-jenis produk-produk aromaterapi dalam sediaan farmasi. Ada gel aromaterapi, ya. Nah, gel aromaterapi ini biasanya kalau kalian mau bikin aromaterapi, nah ini bisa untuk pemakaian ruangan. Ruangan itu kan biasanya apa? Parfum mobil gitu ya, parfum ruangan itu kan bentuknya gel kan, bentuknya semi padat. Atau bisa buat topikal juga bisa. Nah, ini biasanya kalau gel aromaterapi ini menggunakan 1-2% minyak atsiri. Dupa ya. Dupa itu kan bisa bentuknya stick atau bisa bentuknya kon. Di mana produk dupa ini dia mencampurkan serbuk-serbuk zat aktif
Terus ditambah dengan minyak atsiri. Nah, kalau dupa ini masih sangat dia dupa itu murah ya. Relatif murah dan banyak diminati. Tapi kerugian dari dupa kalau kita buat minyak asli menjadi dupa itu minyak aslinya itu sangat mudah menguap. Sangat mudah menguap. Kemudian garam aromaterapi. Nah, garam aromaterapi ini juga sering banget ya dipakai di spa-spa. Apa sih Muhammadiyah? Nah, kini garam aromaterapi itu sering banget dipakai di spa. Ini salah satu produk mandi, kayak berendam gitu kan. Nah, misalnya berendam pakai garam biar baunya harum gitu ya, menimbulkan relaksasi pada tubuh, dikasih minyak atsiri gitu. Lilin, nah ini juga lilin ya, lilin aromaterapi ini juga bisa dibuat kita eh, ada wadah gitu ya, wadah berbentuk kita taruh minyaknya di wadah yang kita campur menggunakan basis, dia basis lilin, kemudian kita tambahkan dengan minyak dan bahan yang lainnya, kemudian kita cetak gitu ya, kita cetak di suatu wadah, jangan lupa ada sumbunya untuk memanaskan. Ini keuntungannya lebih mudah digunakan gitu ya, tapi dia baru menimbulkan baunya itu saat dibakar. Krim pijat. Nah, ini krim pijat. Ya, ini salah satu bentuk produk aromaterapi juga. Dia menggunakan minyak asinnya sekitar 2%. Dan nanti bisa ditambahkan dengan basis krim. Keuntungannya di sini bisa memberikan rasa panas pada tubuh dan aroma yang wangi dari minyak asirinya. Sabun, nah sabun juga ya sama hampir sama dengan yang garam aromaterapi, dia bisa memberikan rasa segar pada tubuh. Kemudian minyak asiri kan juga banyak manfaatnya ya, bisa sebagai antibakteri, kemudian antioksidan dan anti-anti yang lain gitu ya, efek farmakologis yang banyak. Selain dia bisa menimbulkan relaksasi pada tubuh, juga bisa membunuh atau menghilangkan bakteri yang menempel di tubuh kalau dia bentuk sediaan sabun. Kemudian ada roll on. Nah, roll on ini paling banyak digunakan. Ini paling banyak diminati bentuknya roll on. Karena bentuknya itu unik, mudah dan menarik. Nah, biasanya kalau bentuknya roll on kayak apa roll on itu? Flash roll itu ya. Roll on itu sekarang banyak banget ya yang tinggal dipakainya dioles aja gitu. Nah, sediaan bentuk roll ini digunakan untuk menghilangkan rasa pegal, pusing, sakit kepala gitu kan. Misalkan dioleskan di mana sih yang bagian pusing, misalkan bagian sakit kepala, pegal tinggal dioleskan. Ini juga banyak. Nah, biasanya komposisi minyaknya itu di dalam sediaan roll itu sekitar 2%. Nah, ini ya bentuk ada 7 bentuk sedia produk-produk aromaterapi dalam sediaan farmasi. Kemudian apa namanya? Ini tadi ya banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari berbagai produk aromaterapi, gitu ya. Ada manfaatnya itu bisa merelaksasikan tubuh, kemudian apa namanya? Bisa menyegarkan pikiran, kemudian memperbaiki mood karena baunya gitu. Dan bisa menimbulkan penyembuhan dari berbagai penyakit. Seperti apa bahwa beberapa peneliti menyebutkan minyak asiri yang terdapat pada produk aromaterapi itu bisa digunakan sebagai antioksidan, antiinflamasi ya untuk meredakan inflamasi dan juga bisa sebagai analgesik. Nah, sedangkan selain itu ya, selain sebagai antioksidan, antiinflamasi dan analgesik, bahwa minyak atsiri ini seperti minyak sirih dan jeruk nipis itu ternyata
bisa digunakan sebagai imunomodulator. Itu ya, itu adalah jenis-jenis minyak dan jenis-jenis sediaan. Sediaan ya, ada 7 tadi ya. Nah, ini. Silahkan nanti teman-teman mungkin bisa mengembangkan dari jenis minyak yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita membuat suatu sediaan aromaterapi, itu sebetulnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama pastinya kita harus mendapatkan tanamannya dulu, bagian tanaman yang mau digunakan. Lalu kita lakukan determinasi tanaman ya untuk memastikan bahwa tanaman yang kita gunakan itu merupakan betul gitu ya. Misalkan cengkeh gitu. Oh ya benar ini tanamannya cengkeh. Itu determinasi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan ya untuk penelitian benar gitu. Identitasnya benar-benar tanaman tersebut. Nah, untuk mendapatkan minyak atsiri ini juga saya rasa harusnya sudah pernah disampaikan di mata kuliah. Kalau nggak fitokimia ya farmakognosi gitu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri. Ada metode destilasi. Untuk destilasi ada 3 jenis ya, destilasi air, destilasi uap, dan destilasi uap dan air. Dan ada juga metode sokletasi tadi. Nah, tinggal nanti teman-teman harus membaca banyak referensi. Misalkan kalian ingin ingin memanfaatkan minyak asli dari tanaman A. Kalian benar-benar baca bahwa kayak tadi minyak cengkeh ya. Minyak cengkeh itu kan bisa didapatkan dari metode sokletasi, dari destilasi. Nah, kalian cek metode mana yang bisa menghasilkan minyak lebih banyak. Karena beda metode, beda hasil. Pengaruh suhu gitu ya, pengaruh kelembaban, pengaruh pelarut juga. Kemudian setelah kita mendapatkan minyak, kita harus memastikan bahwa minyak atsiri yang kita gunakan itu sesuai dengan persyaratan mutu di SNI, di Standar Nasional Indonesia. Jadi di Standar Nasional Indonesia itu sudah ada rinciannya. Misalkan minyak atsiri cengkeh, minyak atsiri kenanga, daun sirih. Di situ sudah ada terstandar, misalkan apa saja sih gitu ya karakteristik sifat fisikokimia minyak asri dikatakan bermutu. Yang pertama adalah secara organoleptis. Baunya bagaimana, warnanya seperti apa. Kemudian bobot jenis, indeks bias, kelarutan dalam etanol. Nah, itu harus dicek. Tuh. Nanti dibandingkan dengan yang ada di SNI. Kemudian, selain secara fisikokimia gitu ya, kita juga harus mengecek komposisi atau kandungan di dalamnya. Karena dia minyak, berarti kan harusnya menggunakan apa? GCMS ya, kromatografi gas. Karena kromatografi gas merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menganalisis kandungan bahan yang mudah menguap atau bersifat volatil. Salah satunya ada minyak atsiri. Itu kan ada bisa minyak babi, lemak babi. Nah, itu juga bisa pakai GCMS. Yang jelas GCMS itu untuk bahan-bahan yang mudah menguap. Tuh. Nah, setelah itu gitu ya, baru setelah dipastikan bahwa eh setelah dipastikan bahwa benar itu kandungannya yang kita inginkan, bisa katakanlah eugenol, nah baru dilakukan pembuatan sediaan atau uji. Ya, itu adalah mekanisme ketika kita akan membuat suatu produk farmasi, entah itu roll on, sabun, garam, tadi ya dupa, lilin, itu kita harus melakukan serangkaian tadi. Tuh. Oke. Ini saya langsung ke selanjutnya aja. Di sini nih nggak perlu. Nah, di sini sebetulnya lebih menjelaskan kayak ini contoh-contoh ya, contoh-contoh formula gitu ya, formula produk yang memanfaatkan aromaterapi. Ini ada krim pijat, ini bisa menggunakan asam stearat, gliserin, TEA gitu ya.
metil, propil, natrium tetraborat. Ini hanya contoh. Nanti bisa saya sharekan, bisa teman baca sendiri. Kemudian ada sabun gitu ya. Sabun itu kalau di sini menggunakan minyaknya VCO. Kemudian ada bentuknya roll on gitu ya. Ini juga ada. Oke. Ini saya lewati saja. Ya, kemudian langsung ke sini. Nah, ini adalah jenis-jenis aromaterapi gitu ya, jenis-jenis essential oil atau minyak asiri sebagai aromaterapi dalam perawatan kulit. Nah, produk-produk perawatan kulit apa sajakah yang sudah dilakukan penelitian atau dikembangkan untuk perawatan kulit menggunakan minyak asiri? Ini artikel tahun 2022, jadi masih tergolong baru ya, karena 2022. Nah, ini di sini dikatakan bahwa essential oil ini sebagai produk aromaterapi yang memiliki banyak manfaat, kayak tadi udah saya sampaikan di awal. Nah, akan tetapi bahwa si minyak asiri berserta kandungannya atau konstituennya ini mempunyai sifat yang mudah menguap. Ya, mudah menguap dapat menembus kulit serta meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit gitu, melalui atau dalam bentuk formula si topikal. Nah, ini dia banyak sekali ya. Di sini nanti ada beberapa minyak yang sudah diteliti dan dikembangkan menjadi suatu produk perawatan kulit. Ada minyak zaitun, kemudian minyak tanaman teh gitu ya, lemon, minyak lemon, dan minyak mawar, rose essential oil. Sudah banyak dimanfaatkan lah ya. Karena apa ini? Karena si aromaterapi itu sangat berperan penting dalam menenangkan pikiran, mempengaruhi suasana hati, dan juga memiliki pengaruh positif terhadap kondisi fisik tubuh maupun psikologis manusia. Dan bisa meredakan, salah satunya dengan meredakan stres. Nah, inilah kenapa orang-orang keperawatan gitu ya, orang-orang kebidanan itu memanfaatkan efek ini. Mempengaruhi suasana hati dan menenangkan pikiran. Tuh. Nah, kemudian di sini apa saja? Nah, ini olive oil. Siapa yang tidak kenal dengan olive oil atau apa? Minyak zaitun ya, olive oil ya. Ini bisa sebagai anti-aging. Anti-aging. Dengan dibuat masker peel off ya, minyak zaitun. Kemudian mencegah kerusakan integritas kulit. Nah, ini ternyata diberikan minyak zaitun atau olive oil itu ada 8 responden yang tidak mengalami kerusakan integritas kulit. Kemudian juga bisa menjaga pencegahan kerusakan kulit pada pasien kusta. Ini jarang banget nih, pasien kusta diberikan minyak zaitun, di mana minyak zaitun ini bisa berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi struktur sel pada membran sel. Itu minyak zaitun yang udah diteliti. Kemudian ada tea tree essential oil, minyak tanaman teh gitu ya. Dia bisa sebagai antifungi. Ini diteliti pada tahun 2021, konsentrasi 1,35% ya. Dibuktikan bahwa minyak teh gitu ya, minyak teh itu bisa memiliki antifungi. Anti jamur, anti jerawat, anti mikroba. Dia bagus ternyata si teh ini. Nah, ini minyak. Kalian bisa memanfaatkan minyak asiri teh. Minyak asiri teh itu bagus untuk anti fungi, anti jamur, dan anti bakteri. Kemudian minyak lemon, dia sebagai antioksidan dan bisa digunakan sebagai anti ketombe untuk kulit. Nah, ini mungkin bisa kalian bikin sampo anti ketombe alami dari minyak lemon. Kalau kalian bikinlah itu sediaan sampo anti ketombe dari minyak atsiri lemon. Karena apa? Karena dia mempunyai kandungan hesperidin pada buah lemon, di mana kandungan hesperidin itulah yang bisa menghilangkan ketombe pada kulit kepala. Rose essential oil, minyak mawar. Nah, ini bisa digunakan untuk kulit kering ya.
Contohnya digunakan dalam sediaan masker mawar. Masker mawar bisa untuk kulit kering. Kemudian juga masker selain sebagai kulit kering, ternyata masker mawar itu bisa digunakan untuk mengurangi jerawat pada kulit. Nah, itulah jenis-jenis sediaan ya minyak atsiri yang sudah dikembangkan. Nah, sekarang tinggal teman-teman nih mau mengembangkan apa gitu kan? Apakah minyak-minyak ini yang sudah dilaporkan kalian kembangkan menjadi suatu sediaan lain atau seperti apa? Begitu, ya. Karena waktunya hanya satu SKS, jadi hanya sebentar hal yang saya sampaikan. Nanti tinggal teman-teman di sini kan, katakanlah di sebelah kanan misalkan, oh saya penasaran nih, pengen melihat manfaat minyak zaitun sebagai anti aging. Oh udah pernah dibikin masker peel off. Ah berarti saya mau bikin anti aging tapi jenis sediaannya lain lah bukan masker peel off misalkan. Kemudian kayak misalkan tadi ya tanaman teh ya, minyak-minyak dari teh itu kan sangat bagus untuk antimikroba terutama anti jerawat ya. Ya udahlah, misalkan kalian mau mengembangkan suatu sediaan dari minyak atsiri teh, kemudian bisa kalian kombinasikan dengan minyak yang lainnya. Ya, banyak banyak lah, banyak apa namanya? Banyak manfaatnya minyak. Nah, ini saya akan menunjukkan, ternyata masih ada waktu sebentar. Sebentar, saya akan menunjukkan bahwa penelitian-penelitian perawatan dan kebidanan yang memanfaatkan aromaterapi dari minyak atsiri. Sebentar lagi tak cari dulu. Mudah-mudahan ketemu. Di mana ya? Oh, ini. Ini akan saya sampaikan. Bentar ya. Nah, ini menarik. Kok menurut saya itu menarik. Mana? Nah, Nah, ini jurnal punya kebidanan loh. Ini tahun 2021 dia meneliti tentang pengaruh aromaterapi terhadap mual muntah dalam kehamilan. Ini systematic review. Dia menggunakan apa saja? Ternyata ada beberapa minyak essential oil, minyak sirih yang bisa untuk pencegah mual muntah dalam kehamilan. Di sini dia, nah ini. Nah, kalian kalau mencari ide penelitian, bacalah review artikel. Artikel yang jenisnya review untuk mencari tanaman yang mau dipakai apa. Tuh. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis aromaterapi yang bisa digunakan untuk mengatasi mual muntah selama kehamilan. Ada aromaterapi jahe. Nah, ini ternyata bisa di tahun 2019. Aromaterapi lemon, aromaterapi jeruk, dan aromaterapi lavender, seduhan daun peppermint. Seduhan berarti kan kita bikin infusa ya, infusa peppermint. Kemudian essential oil peppermint dan aromaterapi lavender. Ini aromaterapi blend campuran peppermint sama ginger oil. Nah, ini tuh penelitian ini mereka itu bagusnya adalah langsung diaplikasikan ke pasien gitu. Jadi buktinya itu nyata. Oh, ternyata aromaterapi lemon itu berefek signifikan terhadap mengurangi mual muntah ibu hamil. Nah, inilah yang bisa kita ambil sebetulnya untuk kita buat menjadi bentuk sediaan. Maybe kita bikin sediaan lilin, dengan kita bikin sediaan roll on dari hasil-hasil ini, kayak gitu, ya. Nah, ini ada nih hasilnya di sini. Ini jahenya berapa? Yaitu 1-4%. Ini ada 36 responden contohnya ya. Ada 36 responden, kemudian diberikan digunakan aromaterapi jahe.
Dari 36 responden, 12 responden yang tidak mengalami mual muntah setelah diberikan aromaterapi jahe. Ini kan langsung ke pasiennya, dibuktikan. Nah, lemon itu 23,33% atau dari 23% menjadi 13%, berarti kan ada 10% ya penurunan ya, itu berespon positif diberikan aromaterapi lemon. Ini caranya mencari ide penelitian. Ide penelitian tuh gampang dicari. Yang susah itu nulisnya, ya enggak? Nah, ini juga sama. Malah tadi yang, ini review. Ini. Pemberian, ini punya siapa? Ini punya keperawatan. Tadi kebidanan, ini keperawatan. Dia literatur review. Dia pemberian aromaterapi lemon dan peppermint terhadap penurunan intensitas mual dan muntah pada ibu hamil trimester pertama. Nah, ini penelitian-penelitiannya. Langsung ke tabelnya. Nah, ini tabel ini aja yang dibaca. Nah, di sini nih. Ini tahun 2016 ya, bentuknya inhalasi, sudah dikasihkan aromaterapi lemon pada ibu hamil yang mengalami sickness, morning itu biasanya morning sickness gitu ya. Nah, ini dari 28 ada 28 responden. Nah, ternyata berefek gitu. Kemudian ini aromaterapi peppermint ya. Di Sleman ini baru-baru penelitiannya. Ada 9 orang yang mengalami mual muntah berat gitu ya. Kemudian dari 15 orang berapa ini? Oke, dari 15 responden ada 8 responden yang mengalami penurunan mual muntah pada ibu hamil trimester pertama. Apalagi ginger and lemon aromaterapi. Nah, ini ya. Ini contoh-contohnya. Ini kalian besok bisa kembangkan menjadi suatu bentuk sediaan yang lebih mudah untuk digunakan. Jadi carilah ide penelitian. Ini tadi udah ya ini ya. Ini malah penelitian punya orang, ini enggak ada. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa apa ya, bisa memberikan ide penelitian gitu ya, ide penelitian bahwa penelitian itu tidak harus susah, yang penting bermanfaat gitu. Itu kan nggak susah, yang penting bermanfaat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini karena hanya 50 menit, karena 50 menit itu sangat kurang jadi bingung mau nyampein materi apa. Mungkin bisa memberikan gambaran teman-teman semuanya terkait dengan penelitian-penelitian pemanfaatan aromaterapi pemanfaatan aromaterapi pada beberapa produk kecantikan atau kosmetik, mau produk perawatan kulit maupun produk-produk untuk terapi komplementer. Kalau yang menghilangkan mual muntah, morning sickness itu kan termasuk dalam terapi komplementer, terapi tambahan. Mungkin itu nggih, terima kasih Mas Teguh selama 50 menit sudah on kamera terus ya dibandingkan teman-teman yang lainnya. Karena saya tuh sebenarnya sudah di dalam fase terserahlah kalian mau mendengarkan atau tidak, mau on atau off kamera terserah. Saya sudah berada di fase itu gitu kan. Udah semester 7 ini kan ya. Semester 6 ya, semester 6 ini. Begitu. Dari saya terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang tadi nanti akan saya sharekan di LMS. Siapa tahu gitu ya, ada mahasiswa yang berminat untuk membaca, kemudian mempelajari lebih dalam lagi. Dan bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian. Tugas akhir besok. Sekian dari saya, terima kasih atau bisa digunakan besok sebagai ide KKN Mas. Ya enggak? Ya kan? Ide KKN Mas. Saya akhiri semuanya sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, silakan live masing-masing, karena kelas berikutnya akan mulai.